Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Nauli, NIM 2111022025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar manajemen dan bisnis yang judulnya motif dan fungsi dari sebuah bisnis. Sebuah bisnis adalah sebuah perusahaan yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan, yang tujuannya untuk mendirikan layanan kebutuhan konsumen oleh pemilik yang mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang baru bergantung pada 3 kondisi. Yang pertama, ada permintaan untuk layanan yang Anda tawarkan. Jika tidak ada permintaan, Anda tidak akan menghasilkan pendapatan apapun, karena tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, Anda perlu menarik pelanggan, artinya mereka memilih Anda, bukan pesaing Anda. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, Anda harus menjaga pengeluaran Anda tetap rendah. Selanjutnya, untung sebagai motif memahami bisnis. Yang pertama, jika Anda mengembangkan keterampilan bisnis yang kuat, Anda mungkin bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, Anda cenderung menemukan pekerjaan Anda lebih menyenangkan jika Anda memahami bagaimana tugas pekerjaan terkait dengan perusahaan dan industrinya. Yang ketiga, kamu harus bisa tampil lebih baik yang bisa menghasilkan lebih memuaskan jalur karir. Selanjutnya, yang keempat, yaitu jika Anda pernah berinvestasi dalam bisnis, Anda mungkin lebih mampu untuk mengidentifikasi jenis bisnis yang mungkin berkinerja dengan baik. Selanjutnya, yaitu sumber data yang digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Untuk menghasilkan produk atau jasa, perusahaan bergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan di alamnya. Sumber daya alam yang bisa digunakan oleh bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa adalah tanah. Bisnis pertanian mengandalkan di darat atau bercocok tanam. Bisnis lain mengandalkan tanah untuk mendirikan situs untuk produksi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk suatu bisnis, sehingga sebuah bisnis tersebut akan berhasil dan menghasilkan keuntungan. Nah, yang ketiga, modal. Modal ini meliputi mesin, peralatan, dan fasilitas fisik. Semua jenis modal ini biasanya digunakan untuk semua sumber daya manusia untuk memproduksi produk. Yang terakhir yaitu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini melibatkan penciptaan ide bisnis dan kesediaan untuk menerima risiko. Selanjutnya, cara menggunakan faktor produksi. Yang pertama, dividi 4 mata menggunakan sumber daya alam atau tanah untuk bisnisnya. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia atau karyawan diperlukan untuk memutuskan dividi mana yang akan dibeli setiap minggu untuk tujuan menyewakan. Yang ketiga, yaitu dividi 4 mata membutuhkan modal atau fasilitas fisik agar pelanggan dapat meninjau pilihan dividi dan pilihan dividi yang ingin mereka sewa. Yang keempat, yaitu terciptanya bisnis rental dividi karena kewirausahaan. Kemudian selanjutnya yaitu pemangku kepentingan utama dalam bisnis. Yang pertama, pemilik. Pemilik adalah orang yang berinvestasi di perusahaan. Yang kedua yaitu kreditur, adalah orang yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Yang ketiga, karyawan, adalah orang yang dipekerjakan untuk melakukan operasi bisnis perusahaan secara efisien untuk memuaskan pemiliknya. Yang keempat, pemasok, adalah orang yang menyediakan bahan yang kebutuhan perusahaan untuk memproduksi produknya. Yang kelima,
Yang kelima adalah pelanggan, adalah orang yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Keberhasilan suatu bisnis umumnya tergantung pada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut. Yang pertama, lingkungan sosial, yaitu yang mencakup demografi dan preferensi konsumen, mewakili kecenderungan sosial yang dihadapi bisnis. Yang kedua, lingkungan industri, yaitu mewakili kondisi di dalam industri perusahaan di mana perusahaan terpapar. Kondisi di setiap industri berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan persaingan. Kondisi yang ketiga yaitu lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat pada kinerja masing-masing bisnis. Ketika ekonomi kuat, lapangan kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Nah, ketika ekonomi lemah, suatu perusahaan cenderung memberhentikan beberapa karyawan mereka dan tidak mampu membayar upah yang tinggi. Yang keempat yaitu lingkungan global. Lingkungan global dapat mempengaruhi semua perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, jenis kunci keputusan bisnis. Jenis-jenis keputusan kunci yang terlibat dalam menjalankan bisnis dapat diklasifikasikan seperti: yang pertama, manajemen adalah sarana di mana karyawan dan sumber daya lainnya seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, pemasaran adalah cara di mana produk atau jasa dikembangkan, dihargai, dan didistribusi dan dipromosikan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu keuangan, adalah cara perusahaan memperoleh dan menggunakan dana untuk bisnis mereka yang operasi. Yang terakhir, selanjutnya beberapa fungsi bisnis meningkatkan pengambilan keputusan. Pengelolaan keputusan menentukan bagaimana perusahaan sumber daya dialokasikan. Pemasaran keputusan menentukan produk untuk dijual, beserta penetapan harga, distribusi, dan promosinya produk. Keputusan keuangan menentukan bagaimana perusahaan memperoleh dan menginvestasikan dana. Keputusan bisnis adalah ditingkatkan sebagai hasil dari akuntansi, dan sistem informasi. Keputusan bisnis yang tepat tergantung pada akuntansi dan sistem informasi. Akuntansi manajer menggunakan akuntansi untuk memantau operasi mereka dan melaporkan kondisi keuangan mereka kepada pemilik atau karyawan mereka. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan menggunakan sistem informasi untuk terus memperbaharui dan menganalisis informasi tentang operasi mereka. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang motif dan fungsi dari sebuah bisnis. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.